Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, sehat semua ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua ya. Walaupun belajar kita itu sampai pukul 1:15, tapi mudah-mudahan kita semua tetap bersemangat, oke? Oke. Apalagi ini saat-saat yang dinantikan setelah selama 2 tahun kita melaksanakan daring ya. Terus anak-anak yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini, pada siang hari ini kita akan belajar tentang toleransi dan anti kekerasan. Silakan dibuka bukunya, buku siswa, buku tugas juga dipersiapkan. Bab terakhir, halaman 76, 75. Pada bab ini kita akan belajar tentang ayat Al-Quran dan hadis. Yang akan kita pelajari pada siang hari ini meliputi kemampuan kalian semua sebagai peserta didik, sebagai siswa, kemampuan secara kognitif ya, secara kognitif. Yang pertama, mulai dari menganalisis Quran surat Yunus, kemudian Al-Maidah ayat 32. Kemudian yang kedua adalah membaca, kemudian mengartikan atau menyebutkan, menjelaskan artinya. Apakah kalian terbiasa membaca Al-Quran? Alhamdulillah. Yang pertama, kita sebagai orang yang beriman, yang pertama dalam menambah rasa keimanan, kita selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah, mengucapkan salam ketika kita berdiskusi dan berpendapat, dan menutupnya juga dengan salam. Kemudian yang dinilai ini perilaku toleransi dan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Tadarus terutama pagi itu. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, pengetahuan yang harus dimiliki. Yang pertama, menganalisis hukum bacaan yang terdapat dalam Quran surat Yunus. Yang kedua, membandingkan. Ini berpikir tinggi semua ya, membandingkan arti. Kemudian yang ketiga, merumuskan kandungan. Nah, ini 3 macam ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah menganalisis hukum bacaan yang terdapat dalam Quran surat Yunus. Pertama-tama mari kita baca dulu Quran surat Yunus ayat 30, ayat 40, 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Ufsidin. Shadaqallahul azim. Bahwa makna yang ada di dalam Quran surat Yunus, di antara mereka ada orang-orang yang beriman. Orang beriman itu di dalamnya adalah orang yang ketika mengimani Al-Quran dia juga menerapkannya. Dan pengertian-pengertian maknanya ini diambil dari para ulama penjelasannya.
Jadi penjelasan ini kita ambil dari kitab tafsir seperti itu. Kalau dia Pak. Ya. Di situ ada lafaz dalam Yunus itu ada lafaz bari'un antum bari'un mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Maksudnya apa bari di sini? Seseorang yang berbuat dosa tidak akan ditanggung oleh orang lain yang melakukan yang akan mendapatkan dosanya. Jadi perbuatan itu dosa itu adalah sesuatu wis yang orang melu. Karena kita itu wis yang orang melu tanggung cewek resiko ditanggung sendiri. Ulangi lagi, la yarhamullahu man Allah tidak akan menyayangi seseorang yang tidak menyayangi manusia yang lain. Sekarang kita baca ayo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, bersenda-guraulah dan bermain-mainlah, sesungguhnya aku tidak suka jika terjadi kekerasan dalam agamamu. Hadis riwayat Baihaqi. Rasulullah juga suka guyonan, tapi guyonannya nggak mengandung kebohongan. Contoh misalnya ada seorang yang tua, nenek nanti nggak ada di surga orang nanti nenek itu nggak ada yang di surga itu. Masuk surga itu nggak ada nenek. Si nenek ini kaget, ya Rasulullah, maksud saya masuk neraka, saya ingin masuk surga. Iya, nanti di surga itu umurnya manusia itu sekitar 35 sampai 40. Kalau umur 5 Ya nanti dimudahkan lagi di sana. kalau besok kok. Iya, menjadi muda kembali. Dari kuburnya manusia itu nanti bermacam-macam bentuknya, jasadnya sesuai dengan amalia kelakuannya. Amalnya ada yang mirip monyet, nanti akan seperti monyet. Yang nggak suka toleransi, suka kekerasan, berarti nanti mukanya juga muka orang yang selalu bertengkar. Hewan yang selalu bertengkar itu apa? Kemudian hadis berikutnya. Hadis berikutnya memaknai ayat 41 ya. Kita baca nomor 9. Membaca keras ya bersama-sama. Analisis. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu nanti tirukan kalian. Ana Abdillah ibni Amrin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairul ashabi indallah khairuhum li sahibi. Wa khairul jiran indallah khairuhum li jarihi. Kita ulangi. Tugas kalian ini menjadi empat orang ya, ini tiga orang, silakan bentuk kelompok. Berkelompok, satu kelompok 4 orang untuk membahas. Bagian ini berikutnya adalah membandingkan artinya. Ini nanti untuk mempermudah kita menerjemah dan menjelaskan makna, yaitu membandingkan arti dalam Quran surat Yunus 40 sampai 41 dulu ya. Misalkan lawannya orang yang berbuat kebaikan, muhsin, yaitu orang-orang yang berbuat dosa. Dosa itu ada 3 tingkatan. Ada berapa tingkatan dosa? 3. Dosa ada 3 tingkatan. Terus kemudian berikutnya ayat 41.
Wa in kadzabuka. Ditulis silakan. Ya, apa lagi yang mau maju? Orang Islam harus bisa nulis Quran. Ya. Harus bangga bisa nulis Quran, alhamdulillah. Senang itu tandanya orang yang beriman. Senang itu, senang. Al-farah wasurur, gembira dan senang. Gembira dengan apa? Dengan adanya iman di dada, dengan adanya ilmu. Ya. Nah, kalau sudah baca Quran, walaupun sudah hatam, TPQ, tapi kalau nggak mau maju, yo jangan tidur. Ini lagi di video. Ya, ayo bangun, nak. Nas, kali nas. Ya. Iya, kelihatan. Ya, silakan. Sebelah sini yang belum. Tulis di Arabnya. Ini saya tulis ya di sini ya. Yu'minu orang beriman dan la yu'minu. Ya. Jadi kita bisa tulis di sini. Ini tadi saya tulis. Coba siapa yang mau merumuskan kandungannya? Di dunia ini ada orang yang beriman dan ada orang yang tidak beriman. Orang dibagi menjadi dua, surga atau beriman atau tidak beriman. Di rumusannya itu beriman dan tidak. Jadi kalau kita mau toleransi, ya beriman dalam ayat ini konteksnya adalah iman dan tidak iman. Oke, itu ya. Iya, silakan ditulis nomor 1. Itu ini hasil karya Pak Imam. Warobuka tadi Pak Imam juga sudah nulis Tuhanmu. Iya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang yang berbuat kerusakan. Siapa yang mau berbuat kerusakan? Walaupun atas dalil saya mau membuat kemaslahatan, tapi kalau caranya dengan cara yang merusak itu nggak boleh. Ngamuk-ngamuk akhirnya jadi rusak semua. Puasa-puasa, nggak boleh buka, keluar, pentungi semua. Akhirnya buat jualan kalau nggak puasa 11 bulan hancur modalnya. Gimana menurut kamu? Menurut kalian gimana tuh? Benar nggak tuh? Enggak. Ini tolong hormat orang puasa, ngamuk-ngamuk. Ya, pancinya bengkok. Ya, kompornya jedus. Akhirnya 11 bulan gak jualan. Kamu tahu aja nih gede di mata bak saja itu berapa harganya? Jutaan itu. Ya, kalau jadi pentung gara-gara puasa dia buka gimana? Jadi toleransi itu ada batasannya. Lakum dinukum, bagimu agamamu, bagiku agamamu. Lana amaluna, bagi kita amal kita, walakum amalum, bagimu amalmu. Oke, sampai sini dalam kesimpulannya. Nah, nanti buat contoh sampelnya, maaf. Buat contoh sampelnya Quran surat Al-Maidah ayat 32. Satu, menganalisis bacaan. Perhatikan. Oke, buat contoh nanti membandingkan arti, buat kemudian rumusannya. Nanti saya tunggu pada pertemuan 1 jam berikutnya ya. Oke? Ya, mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.